Ruang Dewa Bela Diri, Bab 786 sampai dengan 790. Bab 786 Ayo pergi bersama. Apa aku benar-benar butuh kakak seniorku untuk berurusan denganmu? Dasar konyol. Pakai palu godam untuk memecahkan kacang. Sebuah suara dingin terdengar dari samping. Semua orang menoleh dan mendapati bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah Ye Xiwen, yang belum mundur dari samping. Ye Xiwen berjalan perlahan. Sikapnya agak lesu. Semua orang menatapnya, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Jika sebelumnya, mereka mungkin tidak akan menganggap Ye Xiwen serius. Tetapi setelah apa yang baru saja terjadi, tak seorang pun berani meremehkan orang tak dikenal ini. Tamparan tadi menunjukkan keberaniannya. Dia sangat berani dan jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Orang seperti itu yang tiba-tiba menyela sekarang patut diwaspadai. Tidak bisakah dia melihat situasi saat ini? Ketika seorang penguasa alam transenden bergerak, bagaimana mungkin orang sekecil dia bisa terlibat? Atau lebih tepatnya, seharusnya dia tidak muncul sama sekali. Kalau tidak, dia pasti sudah terinjak-injak sampai mati kapan saja. Namun, dia muncul. Itulah sebabnya banyak orang bingung tentang apa yang ingin dia lakukan. Kau lagi, para tetua sekte Feixing memelototi Ye Xiwen dengan marah. Gara-gara Ye Xiwen, mereka dipermalukan oleh penguasa kota tua. Namun, saat ini, mereka sama sekali tidak berani menyalahkan penguasa kota tua. Karena mereka tahu kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada penguasa kota tua. Namun, mereka sama sekali tidak menganggap serius Ye Xiwen. Kau lagi, mau mati? Kalau mau mati, aku bisa mengabulkan keinginanmu. Wei Mingyang, berpakaian putih, menatap Ye Xiwen dengan tatapan dingin, seolah sedang menatap orang mati. Ia tidak menganggapnya serius, atau lebih tepatnya, ia merasa Ye Xiwen tidak berhak berbicara dengannya sebagai orang yang setara. Dia hanya seorang sage agung, jadi kenapa kalau dia hanya setengah langkah alam transenden? Dia jauh berbeda dari mereka. Mereka baru menyadari betapa konyolnya pikiran mereka sebelumnya setelah benar-benar memasuki alam transenden. Alam transenden setengah langkah dan alam transenden adalah dunia yang berbeda. Hal yang sama sekali berbeda. Dulu mereka dipandang rendah seperti ini. Dan sekarang mereka berhak memandang rendah orang lain. Sama seperti Ye Xiwen yang tidak menyukai mereka. Mereka juga tidak menyukai orang ini yang berulang kali menimbulkan masalah. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalian berempat ini apa? Apa kalian pikir kalian pantas mendapatkan campur tangan langsung dari kakak seniorku? Itu seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Aku bisa mengalahkan kalian semua sendirian, kata Ye Xiwen sambil tersenyum licik. Matanya menyipit. Pada titik ini, ia tak punya pilihan selain maju. Karena apapun yang dilakukan kakak seniornya akan dianggap salah. Tidak mundur untuk menerima tantangan akan dianggap pengecut. Tetapi mundur untuk menerimanya, terlepas dari menang atau kalah, akan membuatnya menjadi bahan tertawaan. Kalaupun menang, itu dianggap menindas yang lemah. Kalau kalah, berarti mereka tidak akan bisa mengalahkan murid generasi baru. Kekuatan sejati mereka akan segera terungkap. Dan inilah bagian dari Akademi Bela Diri Sejati yang tak boleh terekspos. Karena itu, saat ini, Ye Xiwen tak punya pilihan selain keluar. Sepertinya kau benar-benar ingin mati. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu, kata Wei Mingyang dingin. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, membuatnya semakin mirip malaikat maut putih, dengan niat membunuh yang dingin menyapu dunia. Nggak seru kalau semua orang datang sendiri, kata Ye Xiwen. Kalian berempat bisa datang bareng. Toh sama saja, arogan, sombong dan mendominasi. Apakah semua orang di Akademi Zhenwu seperti ini, mendominasi? Begitu Ye Xiwen selesai berbicara, ia langsung mengundang sorak-sorai dari para seniman bela diri yang mewakili berbagai penguasa alam luar. Dalam hati mereka, siapakah Ye Xiwen? Meskipun gerakannya sebelumnya luar biasa, menghancurkan gigi seorang ahli alam transenden setengah langkah dengan satu tamparan. Alam transenden setengah langkah dan alam transenden sama sekali berbeda. Jika memprovokasi satu orang ahli alam transenden sama saja dengan mencari kematian, maka memprovokasi 4 orang ahli alam transenden sama saja dengan mencoba mempercepat kehancuran diri sendiri.
Sombong? Apa kau bisa lebih sombong dariku? Kau ini apa? Status apa yang kau miliki untuk menantang kakak seniorku? Ye Siwen dengan jelas melihat niat mereka. Para ahli alam transenden yang baru dipromosikan ini mungkin dianggap raksasa di sekte masing-masing. Tetapi dalam hal status, bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan Huang Wuji? Bahkan, terus terang saja, Huang Wuji adalah orang dengan peringkat tertinggi yang hadir hari ini. Orang-orang ini tidak hanya tidak menunjukkan rasa hormat, tetapi juga mencoba memprovokasi Huang Wuji dengan memaksanya turun tahta. Ini adalah kesombongan yang sesungguhnya. Dibandingkan dengan mereka, Ye Siwen merasa dirinya bukan apa-apa. Kau mau mati? Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Saat itu, Wei Mingyang bergerak. Ia sangat marah. Ye Siwen menamparkan wajahnya. Siapa dia? Berani bersikap kurang ajar di depannya. Sudah terlalu lama sejak seseorang berani bertindak lancang di hadapannya. Meskipun kini ia berstatus sebagai anggota generasi muda, ia tetaplah seorang penguasa alam transenden. Pada level ini, siapa di antara mereka yang tidak sombong dan angkuh? Bagaimana mungkin mereka bisa menahan provokasi Ye Siwen? Sosoknya berkelebat, seolah berteleportasi, dan langsung muncul di hadapan Ye Siwen. Saat hendak meraih dan membunuhnya, Ye Siwen menghilang. Kau mau kabur? Teriak Wei Mingyang ke langit. Benar saja. Setelah kilatan cahaya keemasan, sosok Ye Siwen muncul di tempat itu. Meskipun ia bisa menebak, kecepatan Ye Siwen terlalu cepat. Percuma saja baginya untuk menebak, karena kalaupun ia bisa menebak, ia takkan bisa mengejar kecepatan Ye Siwen dalam waktu sesingkat itu. Melarikan diri. Kurasa tempat ini terlalu kecil. Kalau kau punya kemampuan, naiklah ke langit berbintang dan bertarunglah. Kau tidak perlu pergi satu persatu. Serang saja aku sekaligus. Lagi pula, tidak akan sulit menghadapi mereka. Ye Siwen mencibir dan berkata dengan nada meremehkan, seolah-olah tidak menganggap serius keempat ahli alam transenden yang kuat ini. Perkataan santai Ye Siwen langsung membuat marah tiga orang lainnya, yang amarahnya meledak bagai letusan gunung berapi. Nak, kurasa kau sudah bosan hidup. Ran Chengtian sangat marah hingga hidungnya hampir bengkok. Di usia semuda itu, ia sudah mencapai kekuatan seperti itu dan memasuki alam transenden. Bagaimana mungkin ia tidak sombong? Setelah diprovokasi oleh Ye Siwen berkali-kali, bagaimana ia bisa tahan saat ini? Ia segera mengejarnya. Di belakangnya, Mu Qingman dan Xi Ziyong mengikutinya dari dekat, tetapi mereka tidak berniat bergerak. Mereka hanya mengikutinya keluar karena marah, dan mereka pikir tidak perlu sampai pada titik di mana mereka harus bertarung. Kalau sampai pada titik di mana mereka harus bertindak, mereka benar-benar akan kehilangan muka. Beberapa ahli alam transenden bahkan tidak sanggup menghadapi seorang sage agung. Bukankah ini sebuah lelucon besar? Jika hal itu sampai terbongkar, mereka akan benar-benar kehilangan muka. Tak seorang pun di antara mereka yang bergerak, sebaliknya. Mereka menyebarkan indera keilahian mereka ke seluruh angkasa, mengamati pemandangan di langit berbintang. Akademi Zhenwu agak cemas, karena mereka semua tahu kekuatan Ye Siwen. Dia bahkan mungkin telah membunuh beberapa ahli super di alam transenden setengah langkah. Akan tetapi, ada yang mengganjal dalam pikiran. Bagaimana mungkin seorang guru yang sudah separuh jalan menuju alam transenden dapat diperbandingkan dengan guru yang berada di alam transenden? Mereka bahkan tidak layak dibandingkan. Kemunculan Ye Siwen saat ini jelas untuk membantu Huang Wuji dan mencegah mereka mempermalukannya. Namun, ini sia-sia. Dia bukan tandingan seorang ahli alam transenden, apalagi empat yang mulia. Ini jalan buntu. Setelah dia meninggal, mereka masih akan mencoba memaksa Huang Wuji untuk turun tahta. Itu akan menjadi masa sulit yang sesungguhnya, karena generasi ahli yang lebih tua tidak akan mampu bertindak. Jika mereka bertindak, itu akan mengukuhkan reputasi mereka sebagai penindas yang lemah, yang akan membuktikan bahwa Akademi Zhenwu saat ini sangat lemah. Namun, masalah sebenarnya sekarang adalah Akademi Zhenwu memang sangat lemah. Mereka sangat menyadari kelemahan ini. Di antara generasi muda, selain Huang Wuji, tidak ada satu orang pun yang bisa dihormati. Mu Shengji, yang sudah berada di tahap akhir alam transendensi setengah langkah, tidak bisa dianggap buruk.
Namun, ketika menghadapi para jenius yang telah melangkah ke alam transendensi, ia masih sedikit lebih rendah dan tidak punya cara untuk menghadapi mereka. Mengetahui sepenuhnya bahwa itu adalah kebohongan, tetapi tidak dapat mengungkapkannya, adalah masalah terbesar. Akibatnya, banyak orang menunjukkan ekspresi cemas, terutama para petinggi Akademi Zhenwu. Mereka semua telah melihat bakat dan kemampuan Ye Xiwen. Pada dasarnya ia ditakdirkan untuk mencapai alam transenden di masa depan. Akan sangat disayangkan jika ia mati di sini sekarang. Banyak orang ragu-ragu, bahkan jika mereka turun tangan, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Ye Xiwen. Akan sangat disayangkan jika dia mati di sini. Seolah merasakan pikiran para petinggi Akademi Bela Diri Sejati, tetua dari Sekte Bela Diri Surgawi melangkah maju dan berkata, "Karena ini kompetisi, wajar jika tinju dan kaki sulit ditebak. Kuharap semua orang bisa mengerti." Orang-orang dari Akademi Zhenwu langsung murka. Ini jelas merupakan kasus memanfaatkan seseorang dan kemudian berpura-pura tidak bersalah. Ini adalah rencana untuk menghabisi mereka sepenuhnya. Pertama-tama mereka mencoba membungkam mereka dengan kata-kata agar mereka tidak bisa ikut campur. Dan kemudian mereka membiarkan keempat murid alam transenden ini membunuh Ye Xiwen. Betapa kejamnya hati ini. Para ahli di Akademi Sejati dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Terutama orang-orang dari puncak Changxing, Ye Feng dan Ye Ruxue, sangat cemas. Mereka hanya tahu bahwa adik laki-laki mereka adalah sosok yang tangguh di Akademi Zhenwu dan telah mengharumkan namanya. Tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa ia akan menghadapi bahaya seperti itu. Ia baru saja memasuki Akademi Bela Diri Sejati. Dan karena Ye Xiwen telah membuka jalan baginya, kesulitan yang dihadapinya tak tertandingi oleh yang pernah dialami Ye Xiwen. Semuanya tampak berjalan lancar, namun ia baru mulai memahami bahaya yang dihadapi adiknya di Akademi Bela Diri Sejati. Bab 787 menghadapi alam transenden. Mustahil, memang. Ye Xiwen kini menjadi sosok yang tangguh di Akademi Zhenwu, menarik perhatian semua orang. Namun, apa yang ia bayar untuk semua ini? Semua ini adalah hasil dari perjuangan hidup dan matinya yang tak henti-hentinya. Jika ia tidak bertempur dalam begitu banyak pertempuran dan lolos dari maut berkali-kali, bagaimana mungkin ia bisa mencapai status dan reputasi seperti itu? Tidak ada sedikit pun kepalsuan yang terlibat. Namun, sebelum mereka datang ke sini, mereka tidak menyangka akan berbeda dengan Sekte Yiyuan. Di Sekte Yiyuan, bahkan dalam situasi berbahaya sekalipun, ayahnya akan melindunginya, dan kemudian Lin Zhantian akan melindunginya. Sehingga situasi seperti ini sama sekali tidak dianggap terlalu berbahaya. Namun, begitu mereka memasuki Akademi Zhenwu, situasinya benar-benar berbeda. Tidak ada yang bisa melindunginya. Terlebih lagi, dia menyinggung balai penegakan hukum yang kuat segera setelah dia masuk, yang merupakan situasi yang sangat sulit bagi pendatang baru, tetapi dia mengatasinya. Setelah mereka masuk, mereka mendengar tentang pencapaian gemilang Ye Xiwen. Tetapi mereka menganggapnya sebagai pertunjukan, sama sekali tidak menganggapnya serius. Bahkan ketika ada situasi tertentu, mereka hanya membicarakan bagaimana Ye Xiwen membunuh semua orang, tanpa menyadari betapa berbahayanya semua itu. Setelah mereka masuk, Ye Xiwen membimbing mereka ke puncak Changxing, dan perjalanan mereka berjalan mulus. Namun, kini saatnya untuk benar-benar menyaksikan bagaimana Ye Xiwen telah mengatasi semua rintangan. Terlebih lagi, mereka telah menyinggung seorang ahli legendaris di alam transenden sejak awal. Bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Mereka bahkan tidak seyakin orang-orang dari Akademi Bela Diri Sejati. Lagi pula, para petinggi di Akademi Bela Diri Sejati telah menyaksikan Ye Xiwen tumbuh dewasa dan tahu dia memiliki beberapa keterampilan yang hebat. Namun mereka berbeda. Mereka benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan perkembangan Ye Xiwen. Dan kesan mereka tentangnya masih melekat di masa lalu. Pembunuhan Ye Xiwen terhadap Great Sage sudah merupakan pencapaian yang legendaris dan bagaikan mimpi bagi mereka. Apalagi bagi seorang penguasa alam transenden sekarang. Bagaimanapun, Ye Xiwen dan kelompoknya yang beranggotakan 5 orang telah keluar dari alam bela diri sejati dengan kecepatan kilat, berjuang menuju kedalaman angkasa.
Seperti yang Ye Xiwen katakan, bagi para ahli sekaliber mereka, alam bela diri sejati memang terlalu membatasi. Mereka tidak peduli jika mereka secara tidak sengaja menghancurkan puncak leluhur. Tetapi orang-orang di Akademi Bela Diri Sejati sangat peduli, oleh karena itu, lebih baik mendirikan tempat di kosmos. 4 ahli yang kuat memposisikan diri di 4 sudut, mendesak maju. Di antara mereka, hanya Wei Mingyang yang bergerak, memaksa masuk, 3 lainnya tidak menunjukkan niat menyerang. Sudah cukup memalukan bahwa mereka berempat mengeroyok Ye Xiwen sendirian. Jika mereka tidak terprovokasi oleh kata-kata Ye Xiwen, mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bukan karena belas kasihan, juga bukan karena moralitas, melainkan hanya karena penghinaan. Mewajibkan mereka berempat untuk bergabung menghadapi seorang bijak agung. Bukankah itu tamparan bagi mereka berempat? Keempatnya adalah yang terbaik di sekte masing-masing. Tidak seorang pun mampu kehilangan muka seperti itu. Sekuat apapun kau berjuang, percuma saja. Karena toh kau akan mati. Kau tidak akan bisa lolos. Kata Wei Mingyang sambil mencibir. Raut wajahnya agak galak. Ia sangat membenci Ye Xiwen karena berani mempermalukannya dengan kata-kata. Ye Xiwen tersentak. 4 ahli di alam transenden. Sungguh tindakan yang gila. Ye Xiwen, apa kau gila? Mereka adalah 4 ahli alam transenden. Kau tidak akan sebanding dengan mereka. Sekarang kau membawa 4 dari mereka. Apa yang kau coba lakukan? Raungan Yemo bergema di benaknya. Ia juga tidak tahu apa yang Ye Xiwen coba lakukan. Bahkan dengan cermin asal surgawi, yang telah ditingkatkan menjadi senjata transenden, yang melindunginya. Ia hanya memiliki beberapa kemampuan untuk melawan para ahli alam transenden, seperti mengabaikan aura mereka. Tapi itu tidak berarti ia benar-benar bisa mengalahkan para ahli alam transenden, apalagi 4 dari mereka. Di matanya, ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Bahkan cermin asal surgawi dapat dihancurkan dalam situasi seperti itu. Aku tahu, justru karena mereka adalah ahli alam transenden, aku memancing mereka ke sini. Kalau tidak, tidak akan ada cara untuk menyelamatkan situasi hari ini. Kau sudah melihat sikap mereka. Mereka jelas-jelas berusaha mempermalukan Akademi Bela Diri Sejati. Kehilangan muka memang wajar, tetapi yang terpenting adalah mencegah mereka mengetahui kekuatan kita yang sebenarnya. Kalau tidak, tak lama lagi pasukan sekutu dari kekuatan besar akan menyerang Akademi Bela Diri Sejati. Itu akan menjadi hasil yang paling mengerikan, kata Ye Xiwen dingin. Ia sangat menyadari apa yang dimaksud oleh 4 ahli alam transenden. Tetapi pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain, tidak ada cara lain. Ye Xiwen mendengus dingin, dan auranya tiba-tiba melonjak, menembus alam suci agung dan langsung memasuki alam transenden setengah langkah. Tahap awal alam transenden setengah langkah. Tahap tengah dari alam transenden setengah langkah. Tahap akhir dari alam transenden setengah langkah. Aura Ye Xiwen telah mencapai puncak tahap akhir alam transendensi setengah langkah. Ia hanya sedikit lagi dari langkah sejati ke alam transendensi. Yang kurang darinya hanyalah kesengsaraan surgawi. Baru saja, saat ia terbang keluar angkasa, tanpa sepengetahuan siapapun, Ye Xiwen telah mengganti tubuh utamanya dengan avatar binatang bintang. Ini karena ia berani bertaruh. Sekalipun ia gagal pada akhirnya, itu bukan kekalahan total. Ia masih punya kesempatan, dan ia masih memiliki tubuh utamanya. Meskipun ia akan kehilangan banyak energi sebagai akibatnya, ia tidak akan berada dalam bahaya apapun. Jadi, kau menyembunyikan kekuatanmu. Kau sebenarnya hanya setengah langkah alam transenden. Tapi apa kau pikir itu berpengaruh pada kami? Naif sekali. Apa kau pikir seseorang setengah langkah alam transenden bisa melawan ahli alam transenden seperti kami? Wei Mingyang terkejut dengan aura Ye Xiwen yang terus meningkat. Ia tidak menyangka Ye Xiwen akan meningkatkan kekuatannya. Awalnya ia bahkan tidak menyadarinya. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa wujud asli Ye Xiwen memang hanya pada tingkat kesempurnaan alam Sein Agung. Sedangkan ini adalah klon binatang bintangnya, yang tentu saja berbeda. Jika ini semua kekuatan yang kau sembunyikan, maka hari ini adalah hari kematianmu. Senyum kejam tersungging di wajah Wei Mingyang.
seolah ia telah menyaksikan sesuatu yang menggembirakan. Cepat dan singkirkan serangga ini. Aku perlu menilai apakah kepala sekolah Akademi Zhenwu itu benar-benar sekuat itu. Kata Mu Qingman malas, tetapi nadanya dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Ye Xiwen. Dan dia bahkan tidak peduli dengan Huang Wuji. Meskipun mereka diperintahkan oleh tuan mereka untuk menantang Huang Wuji, mereka sendiri mungkin juga memiliki pemikiran seperti itu. Usia mereka hampir sama. Tetapi Huang Wuji sudah menjadi pemimpin sebuah garis keturunan, sementara mereka hanyalah raksasa yang baru dipromosikan. Perbedaan yang besar ini membuat mereka sangat kesal. Mengapa dia bisa menjadi kepala bangsawan, meskipun dia adalah kepala bangsawan dari penduduk asli pedesaan yang mereka pandang rendah? Karena terpendam hasrat untuk berperang dan menang. Tentu saja dia ingin mengalahkan Huang Wuji untuk membuktikan bahwa dirinya memang lebih kuat dari Huang Wuji. Jangan khawatir. Tidak akan lama. Hanya sebentar, kata Wei Mingyang. Lalu bergerak secepat gunung Tai. Tiba-tiba bergegas menuju ke arah Ye Xiwen. Sebilah pedang cahaya yang menyilaukan berkelebat di tangannya. Membelah langit dan bumi. Menyebabkan kekacauan berguncang. Inilah teknik pamungkas Sekte Bintang 8. Pedang pembunuh Kaisar Bintang 8. Jika benar-benar dilepaskan, ia benar-benar dapat membelah langit dan bumi. Ye Xiwen tak berani meremehkan Wei Mingyang. Wei Mingyang terlalu cepat. Dalam sekejap, ia telah menerjang Ye Xiwen. Dan bila pedangnya sudah dekat dengan wajah Ye Xiwen, seolah ingin membelah Ye Xiwen menjadi dua di tempat. Semburan cahaya merah tua memancar dari tubuh Ye Xiwen, bagaikan baju zirah merah tua. Ia segera mengepalkan tinjunya dan, dengan suara gemuruh, berubah menjadi bintang besar, menerjang ke depan. Ledakan, pedang panjang itu menghantam bintang besar itu, menciptakan tabrakan yang mengerikan. Seolah-olah dua kekuatan dahsyat bertabrakan di udara, dengan energi merah menyala menyembur keluar, yang sungguh mengkhawatirkan. Pedang panjang itu menghancurkan bintang besar itu dan menghantam tinju Ye Xiwen, tetapi dihalangi oleh energi merah menyala dan tidak dapat membunuh Ye Xiwen. Akan tetapi, kekuatan dahsyat itu masih mengalir melalui baju zirah merah darah ke tubuh Ye Xiwen, memaksanya mundur 3 langkah sebelum ia dapat menghilangkan kekuatan itu. Mata Ye Xiwen semakin bersinar. Ia telah kalah dalam pertarungan sebelumnya. Teknik tinjunya hancur total oleh energi pedang Wei Mingyang. Jika bukan karena perlindungan cermin asal surgawi, ia mungkin telah terbelah dua di tempat. Kekuatan sejatinya jauh lebih rendah daripada seorang ahli alam transenden. Meski begitu, kekuatan dahsyat itu tetap menghantamnya. Jika bukan karena tubuhnya yang luar biasa kuat, siapapun pasti sudah terluka parah di tempat oleh kekuatan itu. Mudah untuk membayangkan bahwa dia harus mundur 3 langkah untuk menghilangkan kekuatan besar ini. Untungnya, dibandingkan dengan Master Sekte Kenaikan Berbulu, kekuatan Wei Mingyang jauh lebih rendah. Ia sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan mengerikan Master Sekte Kenaikan Berbulu. Bahkan ketika Master Sekte Kenaikan Berbulu terluka parah, ia tetap memberi Ye Xiwen perasaan yang jauh lebih mengerikan daripada Wei Mingyang. Memiliki pengalaman bertarung seperti itu memiliki manfaat yang tak terlukiskan baginya. Ia tercengang. Tetapi Wei Mingyang di hadapannya bahkan lebih tercengang lagi. Ia berseru, Ye Xiwen tercengang oleh kekuatan alam transenden. Karena ini pertama kalinya ia benar-benar bertarung melawan seorang ahli alam transenden. Tapi dia benar-benar tercengang. Bagaimana mungkin Ye Xiwen tidak mati dan bahkan bisa memblokir kekuatannya? Mungkinkah dia bisa melawan seorang master di alam transenden? Mustahil. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, dia tiba-tiba merasakan tekanan meluas secara liar antara langit dan bumi. Dan awan gelap mulai berkumpul di langit berbintang yang luas. Apakah seseorang sedang mengalami kesengsaraan? Pikiran itu langsung terlintas di benaknya. Bab 788 Pembunuhan mematikan di bawah kesengsaraan surgawi. Kekuatan surgawi yang luar biasa menyapu seketika. Kekuatan mengerikan itu membuat wajah para ahli alam transenden ini sedikit pucat. Baru saja lolos dari kesengsaraan surgawi. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa ini sebenarnya adalah kesengsaraan bagi alam transenden? Memikirkan hal ini, wajah semua orang mau tak mau menjadi pucat. Bagi Ye Xiwen,
Cobaan-cobaan ini terkadang bisa berakibat fatal. Tetapi bagi mereka, cobaan-cobaan itu hampir selalu menyangkut hidup dan mati. Terutama cobaan untuk melampaui alam, yang merupakan cobaan paling mengerikan yang pernah mereka lihat. Dari 10 kultivator alam transenden setengah langkah tahap akhir, 9 di antaranya meninggal dunia saat kesengsaraan surgawi alam transenden. Pengalaman mendekati kematian ini membuat mereka pucat pasi hanya dengan memikirkannya. Alasan mengapa jumlah ahli alam transenden sulit ditingkatkan secara mendasar adalah justru karena kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Ini, terlepas dari apapun pikiran mereka, kesengsaraan surgawi itu tiba sesuai rencana, dengan awan-awan yang bergulung-gulung memberitakan kekuatan surga. Sudah terlambat bagi mereka untuk pergi. Mereka mendapati bahwa kesengsaraan surgawi telah mengunci mereka, dan mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka mau. Jika kesengsaraan itu belum berakhir, mereka harus menanggungnya dimanapun mereka berada. Berdiri tepat di tengah-tengah kesengsaraan, Ye Xiwen menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya ia mengalami kesengsaraan di alam transenden, dan bahkan pertama kalinya ia mengalaminya sebagai avatar binatang bintang. Ye Xiwen tidak tahu kesengsaraan petir seperti apa yang akan muncul. Ye Xiwen melirik keempat orang berwajah pucat itu, menyeringai, dan tersenyum cerah. Saat ini, keempat orang ini mungkin sedang mengutuknya karena tertipu oleh kesengsaraan surgawinya. Sementara itu, keributan meletus di Akademi Bela Diri Sejati. Tak seorang pun menyangka Ye Xiwen akan memilih metode bertarung seperti itu. Apakah ini strategi yang akan berujung pada kehancuran bersama? Tanpa diduga, Ye Xiwen telah mencapai titik di mana ia harus menjalani kesengsaraan transenden. Jika kita membiarkannya menemukan tempat yang tenang untuk menjalani kesengsaraan, akademi kita mungkin akan mendapatkan ahli alam transenden lainnya. Tapi sekarang, ia harus menjalani kesengsaraan dalam pertempuran. Kesengsaraan transenden sudah mengerikan, dan ini bisa dibilang hukuman mati. Ya, siapa sangka bakat dan kemampuan Ye Xiwen sudah mencapai level seperti itu. Dia baru 100 tahun menjadi murid akademi kita. Dia sudah mencapai level seperti itu. Dia bisa disebut jenius nomor 1 di akademi kita dalam puluhan ribu tahun. Tidak, sayang sekali jika seorang jenius seperti itu mati di sini. Apapun yang terjadi, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk melindunginya. Adik muda benar-benar bodoh. Apa dia berniat memanfaatkan kesengsaraan surgawi untuk binasa bersama mereka? Gerutu Bai Jiansong sambil menggertakkan gigi. Kebenciannya bukan ditujukan pada Ye Xiwen, melainkan pada para penguasa luar angkasa itu. Kalau sampai terjadi apa-apa pada adik muda, aku akan membuat mereka menderita. Dia mengingatnya dengan sangat dalam. Bakat dan kemampuannya pun tidak buruk. Jika diberi cukup waktu, ia yakin ia juga dapat mencapai tingkat transendensi, di titik mana ia akan mampu membalas dendam. Liu Yanlan mengangguk pelan. Ekspresinya agak dingin. Ia juga sangat marah di dalam hati, tetapi ia tidak pandai mengungkapkannya. Saat ini, Ye Feng, Ye Ruxue, dan yang lainnya sangat cemas. Indra ketuhanan mereka tak mampu menjangkau sejauh itu, dan mereka hanya bisa mengandalkan cerita orang lain. Mendengar ini, wajah mereka memucat. Mengalami kesengsaraan dalam pertempuran, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Biasanya, setiap kesengsaraan merupakan peristiwa yang sangat berbahaya, membutuhkan persiapan yang matang sebelum seseorang dapat bertindak dan mendatangkan kesengsaraan surgawi. Namun, apa yang terjadi di sini? Di atas panggung awan, Huang Wuji masih tampak acuh tak acuh, tetapi kilatan tipis di matanya menunjukkan bahwa ia sedang gelisah. Ia tahu bahwa Ye Xiwen melangkah maju saat ini sepenuhnya demi dirinya. Jika tidak, ia tidak akan mengambil risiko sebesar itu. Ye Xiwen kini tinggal selangkah lagi untuk memasuki alam transenden. Jika bukan karena kejadian hari ini, ia bisa saja menunggu hingga benar-benar siap sebelum menjalani kesengsaraan. Namun kini, terburu-buru memasuki kesengsaraan, menurutnya, adalah kematian yang pasti. Rasanya seperti mengorbankan dirinya demi Ye Xiwen. Tidak, jika sudah tiba saatnya yang genting ini, sekalipun itu berarti mengabaikan statusku sebagai ketua istana, aku tidak bisa tinggal diam.
Berbeda dengan suasana suram di Akademi Zenwu, situasi jauh lebih santai bagi para penguasa makhluk luar angkasa. Naif sekali, dia pikir dia bisa mengalahkan 4 ahli alam transenden dengan metode ini. Kalau dia mau mati bersama mereka, dia cuma mimpi. Tepat sekali. Apa dia pikir para kultivator alam transenden semudah kubis? Bagaimana mungkin dia bisa membunuh mereka dengan cara seperti itu? Tak tahu malu. Sungguh tak tahu malu. Menggunakan cara bunuh diri seperti itu. Tapi dia sama sekali tidak akan berhasil. Ye Xiwen tertawa. Membunuh mereka dengan kesengsaraan surgawi. Tidak. Ye Xiwen tidak pernah memikirkan hal itu. Bahkan, itu mustahil. Kesengsaraan surgawi mungkin menakutkan. Tetapi para ahli alam transenden ini tidak bisa dianggap enteng. Bagaimana mungkin mereka bisa dibunuh dengan mudah? Tentu saja, jika mereka berada di hadapan alam transenden, bahkan jika puluhan lainnya datang, mereka mungkin akan menderita banyak korban. Ini bukan lagi masalah kekuatan di level yang berbeda. Satu-satunya pikirannya adalah menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menahan mereka, mengulur waktu. Begitu ia memasuki alam transenden, segalanya akan berbeda. Avatar binatang bintangnya, yang memiliki garis keturunan binatang bintang, akan melepaskan kekuatan tempur yang mengerikan. Klon binatang bintang saat ini memiliki fondasi yang sangat kokoh. Ia telah menghabiskan puluhan tahun untuk memperkuat fondasinya dan juga mendapatkan manfaat dari warisan garis keturunan binatang bintang itu sendiri. Oleh karena itu, selama ia melewati kesengsaraan alam transenden, kekuatan tempurnya akan langsung meroket, dan berbagai warisan yang terpendam dalam garis keturunannya akan segera bangkit, memungkinkannya untuk mengasah kekuatan tempurnya secara perlahan seperti orang-orang ini. Inilah keuntungan terbesarnya. Bunuh dia. Bunuh dia. Kesengsaraan surgawi akan berakhir. Wei Mingyang meraung. Ia sangat marah. Ia bisa merasakan awan di langit semakin tebal. Saat ini, 3 ahli alam transenden lainnya tak bisa lagi tenang. Ketika kesengsaraan surgawi melanda, keempatnya akan terpengaruh. Mereka harus membunuhnya sepenuhnya sebelum kesengsaraan surgawi menjadi semakin mengerikan. 4 orang ahli alam transenden menyerang. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Seakan-akan langit akan runtuh dan bumi akan hancur. Aura yang sangat kuat menyapu segalanya. Seakan-akan akan menelannya seluruhnya. Sungguh mengerikan. Begitu mereka memulai operasinya, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Seketika mengubah seluruh alam semesta menjadi lautan petir. Kekuatan mengerikan surga terungkap sepenuhnya saat ini. Segalanya lenyap dan musnah sepenuhnya di lautan petir ini. Bagaikan hujan deras. Hujan itu jatuh seketika, menelan segalanya. Rasanya seolah-olah semuanya tenggelam dalam lautan petir ini. Dan semua meteorit yang berserakan di sekitarnya berubah menjadi pecahan-pecahan. Ye Xiwen merasakan kilatan petir, bagaikan naga raksasa, menyambarnya dalam sekejap. Ia menggunakan cermin asal surgawi untuk melindungi dirinya, mencegah kilat mendekat. Sesuai dugaannya, keempat ahli alam transenden menerjang guntur dan hujan untuk menyerangnya. Mereka menatap penghalang ki sejati yang menyelimuti seluruh tubuh mereka, berniat membunuh Ye Xiwen seketika. Guntur dan hujan mengguyur mereka, menguras banyak esensi sejati mereka hampir setiap saat. Tidak seperti Ye Xiwen, yang memiliki urat naga yang terkubur di cermin asal surgawi, memungkinkannya mengerahkan potensi penuhnya. Bung, Ran Chengtian meraung dan memimpin serangan. Jurus pertamanya adalah tangan penghalang bela diri surgawi. Jurus rahasia tertinggi sekte bela diri surgawi. Jurus itu langsung menghantam, dan tangan raksasa itu seakan menghancurkan langit dan bumi. Langsung menyelimuti lautan petir. Lautan petir itu bergejolak. Bahkan di dalam lautan petir, segalanya bergejolak. Kekuatan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Ye Xiwen hampir merasa seolah-olah sepotong langit akan terpotong. Ia tak punya tempat untuk menghindarinya, tak punya tempat untuk mundur, dan hanya bisa berjuang untuk menghadapinya secara langsung. Cermin asal surgawi di dalam tubuhnya memancarkan cahaya merah tua yang lebih menyilaukan, seketika membentuk perisai pelindung, bagaikan baju zirah. Ia mengepalkan tinjunya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan, 2 sinar cahaya yang mengerikan tiba-tiba muncul dari pusatnya, disertai energi tak terbatas,
menyapu ke segala arah. Bahkan lautan petir yang tak terbatas pun tersapu dan musnah oleh kekuatan mengerikan ini. Cahaya itu menghilang dan langsung lenyap di sapu guntur dan hujan. Tubuh Ye Xiwen hampir terpental mundur. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan retakan tiba-tiba muncul pada perisai energi berwarna merah darah di tubuhnya. Ran Chengtian sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Langsung menghabisi Ye Xiwen sepenuhnya. Itulah sebabnya Ye Xiwen tidak mampu membela diri. Kekuatan alam transenden jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkannya. Sebelum dia sempat mengatur napas, Mu Qingman dari 10 sekte absolut telah mencapai Ye Xiwen, turun ke atasnya dengan kekuatan tak terbatas dan mengerikan. Saat ini, Ye Xiwen tahu ia tak mungkin bertarung langsung dengan lawannya. Ia segera membentangkan sayap iblisnya, seketika meningkatkan kecepatannya berkali-kali lipat. Ia berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di tengah badai. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada ribuan meter jauhnya, setelah menghindari serangan mematikan Mu Qingman. Kecepatan ini sungguh luar biasa. Melihat Ye Xiwen berhasil menghindari serangan mematikan mereka, para ahli alam transenden lainnya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Ye Xiwen begitu cepat. Meskipun tidak ada dari mereka yang ahli dalam kecepatan, para ahli alam transenden tidak akan pernah memiliki kelemahan yang nyata. Bahkan jika mereka memiliki kelemahan, itu sudah cukup untuk menghancurkan para ahli di bawah alam transenden. Bab 789 5 Elemen Petir Kesengsaraan. Inilah kekuatan para ahli alam transenden. Meskipun mereka tidak ahli dalam kecepatan, mereka tetap dapat mencapai kecepatan luar biasa dengan mudah berkat hukum alam transenden. Namun, serangan mereka meleset, menunjukkan betapa cepatnya Ye Xiwen. Mereka sama sekali tidak menahan diri. Tak seorang pun ingin bertahan di bawah kesengsaraan surgawi ini lebih lama lagi. Jika ini terus berlanjut, bahkan mereka mungkin tak akan mampu bertahan. Dan itu akan menjadi bencana kematian yang sesungguhnya. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, mereka tetap tidak bisa menangkap Ye Xiwen, yang cukup mengejutkan mereka. Mereka juga penasaran dengan orang yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Kecepatannya luar biasa cepat, dan meskipun kekuatannya tidak cukup untuk menyaingi mereka, tetap saja itu luar biasa. Fakta bahwa ia bisa menyamai level mereka dalam satu hal saja sudah cukup mencengangkan. Bunuh dia, dia pasti mengalami petualangan yang tak terbayangkan. Setelah membunuhnya, bawa dia pergi. Mata Wei Ming yang memerah saat ia meraung. Ia telah diprovokasi oleh Ye Xiwen sebelumnya, dan sekarang ia dipenuhi amarah. Namun kenyataannya, ia bahkan tak perlu berkata apa-apa. 3 orang lainnya sudah menerkam ke depan dalam sekejap. Mereka bisa memikirkan semua yang Wei Ming yang pikirkan. Bahkan lebih, Ye Xiwen jelas memiliki artefak magis, yang bisa menyaingi milik mereka sendiri, setidaknya, artefak transendental. Memikirkan hal ini, mereka tak bisa tetap tenang. Kecepatan misteriusnya memang penting, tetapi mereka harus mendapatkan artefak transendental itu. Bahkan di antara para ahli alam transendental, tidak semua orang memiliki artefak transendental. Di sekte mereka, hanya beberapa tetua yang sangat senior yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Para ahli alam transendental yang baru naik ini tidak memiliki kesempatan seperti itu, kecuali mereka menunggu hingga generasi ahli alam transendental yang lebih tua menua dan meninggal dunia, atau mungkin mereka mendapatkannya secara kebetulan. Jika kita menunggu para ahli alam transenden itu menua, itu akan memakan waktu terlalu lama. Pilihan terakhir lebih dapat diandalkan, dan di mata mereka, Ye Xiwen adalah peluang tersebut. Namun, Ye Xiwen tak mau memberi mereka kesempatan itu. Ia segera membentangkan sayap iblisnya, yang terus-menerus berkilat. Di lautan petir ini, sayap iblisnya, lapisan kedua dari sayap angin dan guntur, bagaikan ikan di air. Dia telah lama mengembangkan sayap angin dan guntur, tetapi dia tidak pernah mampu mengembangkannya secara maksimal karena dia kekurangan unsur yang begitu murni. Sekarang, kilatan petir surgawi itu menyambarnya. Semua itu diserap oleh sayap-sayap iblis di belakangnya. Sayap angin dan guntur awalnya terdiri dari 2 bagian, sayap angin dan sayap guntur. Kini, dengan langit yang dipenuhi kesengsaraan petir, langit menjadi surga bagi sayap guntur.
Dengan setiap kekuatan petir yang diserap, sayap guntur di belakang Ye Xiwen menjadi semakin kuat, dan kecepatan Ye Xiwen dalam menghindar dan meliuk pun meningkat. Karena setelah sayap angin dan sayap guntur, sayap angin mengatur keseimbangan dan daya tahan, sementara sayap guntur mengatur daya ledak instan. Dengan kata lain, tingkat kelincahan Ye Xiwen sangat berkaitan dengan sayap guntur. Seiring sayap petir terus menyerap kesengsaraan petir dan berkembang, kecepatan Ye Xiwen pun meningkat. Meskipun ruang geraknya tidak luas, ia bergerak dengan mudah. Keempat ahli alam transenden segera menyadari bahwa kecepatan menghindar Ye Xiwen semakin cepat, dan ia dapat melesat ke berbagai arah hampir dalam sekejap, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka berempat mengejar dan mencegat Ye Xiwen. Mereka semua adalah murid yang luar biasa, dan siapapun di antara mereka dapat dengan mudah mengalahkan seorang kultivator alam transenden setengah langkah. Namun, faktanya, meskipun mereka berempat bergabung untuk menangkap Ye Xiwen, mereka tetap tidak dapat menangkapnya. Awalnya, Ye Xiwen dalam bahaya besar karena keempat ahli alam transenden ini menggunakan kekuatan penuh mereka sejak awal, tanpa menahan diri sedikit pun, dan hanya berjarak sehelai rambut dari menangkap dan membunuhnya setiap saat. Di dalam Akademi Bela Diri Sejati, terdengar seruan riuh. Semua orang mengkhawatirkan Ye Xiwen, karena terlalu berbahaya, seolah-olah ia akan tertangkap lagi kapan saja. Namun, setiap kali, Ye Xiwen seolah lolos dari genggaman mereka seperti ikan yang licin. Akan tetapi, saat mereka semakin sering melarikan diri, mereka berempat menjadi semakin tidak sabar, sementara Ye Xiwen menjadi semakin mahir dalam menangani situasi tersebut. Badai petir di langit semakin dahsyat, dan sayap petir di belakang Ye Xiwen menyerap daya lebih cepat, perlahan-lahan mendekati titik jenuh. Setelah sayap petirnya berkembang sempurna, kecepatan geraknya akan mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan jika ia langsung menghampiri seorang ahli alam transenden, mereka tak akan mampu menangkapnya. Kecepatan geraknya dalam area kecil hampir sebanding dengan mereka yang memiliki kemampuan spasial. Jika sayap angin dapat ditingkatkan lebih lanjut, maka kecepatannya akan benar-benar mencapai batasnya, kecuali sayap angin dan guntur dapat terus bertransformasi dan mencapai level ketiga. Namun, itu adalah hal yang sangat jauh bagi Ye Xiwen. Sekalipun ia berhasil menguasai sayap angin, ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ini bukan hanya soal waktu, ada juga soal kesempatan. Tanpa kesengsaraan ini, mustahil bagi Ye Xiwen untuk menyempurnakan sayap petir. Mungkin kecepatannya sudah sangat tinggi, dan seiring kekuatannya terus meningkat, kecepatannya akan menjadi lebih cepat lagi. Tetapi ia belum mencapai batasnya, setidaknya bukan batasnya sendiri. Adapun di mana letak peluang Windwing, dia sendiri tidak mengetahuinya. Namun, satu hal yang dia tahu adalah, dilihat dari warisan garis keturunan binatang bintang, kesengsaraan yang dijalaninya untuk maju, meski tidak semenakutkan bentuk aslinya, masih jauh lebih mengerikan dari itu. Ini baru permulaan. Di mata semua orang, lautan badai petir telah menyusut jauh dibandingkan awalnya. Energi petir yang tak terbatas telah diserap sepenuhnya oleh Ye Xiwen saat ia bergerak. Perubahan yang begitu kentara. Orang lain tidak bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Kita tidak bisa membiarkannya terus menyerap. Kalau tidak kita tidak akan pernah menangkapnya. Wei Mingyang meraung. Dialah yang pertama bereaksi dan juga yang paling membenci Ye Xiwen. Meskipun mereka sudah berjuang untuk mengimbangi kecepatan Ye Xiwen pada titik ini, dia percaya bahwa selama mereka berempat bergabung, bahkan Ye Xiwen hanya akan menderita kekalahan. Tepat saat mereka hendak bergerak, awan-awan kesengsaraan di langit mulai berubah warna. Kelima warna itu saling bertautan, dan 5 gemuruh guntur yang berbeda bergema dari dalam awan-awan tersebut. 5 elemen guntur kesengsaraan. Keempat ahli alam transenden itu telah berubah warna. Wajah mereka memucat. Mata mereka dipenuhi kebencian saat menatap Ye Xiwen. Siapakah monster ini, yang tega mengalami kesengsaraan seperti itu? Kesengsaraan guntur 5 elemen. Meskipun tidak sedahsyat dan semengerikan kesengsaraan surgawi humanoid milik Ye Xiwen, tetaplah merupakan jenis kesengsaraan surgawi yang tidak biasa. Bagi mereka yang cukup beruntung untuk selamat dari kesengsaraan surgawi biasa,
Ini adalah kesengsaraan yang sangat mengerikan. Jika hanya Ye Xiwen yang mengalami kesengsaraannya, mereka mungkin akan bersukacita, berharap dia mati. Namun kini mereka juga terlibat. Saat Ye Xiwen menjalani kesengsaraannya, mereka harus menjalani cobaan yang sama. Meskipun mereka telah memasuki alam transenden, mereka masih bisa merasakan kengerian kesengsaraan surgawi semacam ini. Mereka berempat secara bersamaan menghentikan pengejaran Ye Xiwen dan malah fokus sepenuhnya pada persiapan. Mereka bukanlah sosok menakutkan seperti Ye Xiwen yang mampu menahan kesengsaraan surgawi dengan tangan kosong. Bagi mereka, itu hanyalah legenda. Pada saat ini, mereka berempat memanggil artefak magis mereka dan mulai membentuk formasi di kehampaan. Lapisan demi lapisan formasi dengan cepat dibentuk oleh tangan terampil mereka. Meskipun mereka masih pendatang baru di alam transenden dan baru saja memulai, harus diakui bahwa kekuatan mereka sudah cukup mengerikan. Berbagai keterampilan dan fondasi mereka juga luar biasa mendalam. Apa yang sulit dilakukan banyak orang menjadi sangat mudah di tangan mereka, dan lapisan-lapisan formasi runtuh dalam sekejap. Ye Xiwen hanya bisa menghela napas. Mereka memang punya kekuatan seperti itu. Kalau bukan karena dia, dan bukan karena seniman bela diri transenden setengah langkah lainnya, mereka mungkin sudah mati sekarang. 5 elemen guntur kesengsaraan. Bukan hanya keempat ahli alam transenden yang mengenalinya, tetapi banyak orang di Akademi Bela Diri Sejati juga mengenali kesengsaraan surgawi yang legendaris ini pada saat yang sama, dan mereka semua terkesiap kaget. Jika, dalam keadaan normal, menjalani kesengsaraan alam transenden adalah soal 9 dari 10 peluang bertahan hidup, maka kesengsaraan luar biasa semacam ini adalah soal 99 kematian dengan hanya satu peluang bertahan hidup. Dan kesengsaraan humanoid Ye Xiwen adalah bencana yang menghancurkan dunia tanpa peluang bertahan hidup sama sekali. Untungnya, Ye Xiwen juga bukan orang biasa. Kalau tidak, dia pasti sudah lama meninggal. Meski begitu, itu sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Meskipun mereka tidak lagi meragukan bakat dan kemampuan Ye Xiwen, kesengsaraan ini tampaknya membuktikan kemampuan Ye Xiwen. Umumnya, semakin menakutkan seseorang, semakin mengerikan pula kesengsaraannya. Tapi kenapa harus saat ini untuk membuktikannya? Saat ini, membuktikan bakat dan kemampuan Ye Xiwen sama sekali tidak akan menguntungkannya, malah akan menjadi jalan buntu. Berbeda dengan orang-orang dari Akademi Bela Diri Sejati, para ahli dari penguasa luar angkasa itu semua mulai berteriak bahwa Ye Xiwen sudah hancur kali ini dan tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Di tengah kekacauan ini, sambaran petir pertama dari kesengsaraan 5 elemen tiba sesuai jadwal, menyambar. Bab 790 Alam Transendensi. Memercikkan. Dengan suara keras, sambaran petir menyambar Ye Xiwen. Bencana petir pertama adalah petir air kui. Di antara 5 elemen, air adalah hukum dan kekuatan yang paling lembut. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kebaikan tertinggi adalah seperti air. Namun, keliru besar jika menganggap air hanya memiliki sisi lembut. Ada juga banjir yang menghancurkan segalanya. Guntur air kui meledak di udara, menghanguskan seluruh tubuh Ye Xiwen. Ia telah melepaskan perlindungan cermin asal surgawi dan berniat menghadapi serangan guntur 5 elemen secara langsung. Bagi binatang bintang, guntur 5 elemen adalah cobaan yang tak terelakkan dan tak dapat dihindari. Selain itu, ia juga membutuhkan kekuatan kelima elemen untuk menyerang tubuhnya, sehingga ia dapat menempa tubuh fisiknya. Secara bertahap, ia juga mulai mengolah klon binatang bintang menggunakan metode penempaan tubuh penguasa. Dengan cara ini, dikombinasikan dengan tubuh fisik binatang bintang yang sudah sangat kuat, dan setelah mengolah tubuh penguasa, klon tersebut akan menjadi sangat kuat. Tak jauh darinya, keempat ahli alam transenden juga menghadapi gelombang pertama serangan Kui Water Thunder. Dalam sekejap, beberapa formasi hancur, membuat para ahli alam transenden memucat. Kesengsaraan petir 5 elemen ini sungguh mengerikan. Meskipun bukan petir air Kui yang paling merusak, ia tetap memiliki kekuatan penghancur yang dahsyat. Bayangkan betapa dahsyatnya kesengsaraan petir lainnya yang akan menyusul. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Monster macam apa Ye Xiwen itu? Bagaimana mungkin ia mengundang malapetaka surgawi seperti itu?
Mengerikan sekali. Atau lebih tepatnya, bagaimana orang seperti itu bisa bertahan hidup sampai sekarang? Ketika mereka melihat sekilas bahwa Ye Xiwen benar-benar telah melepaskan perisai energi merah dan benar-benar bertarung melawan kesengsaraan surgawi secara langsung, bahkan mereka harus mengakui bahwa Ye Xiwen mungkin jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Namun, semakin mengerikan situasinya, semakin besar tekad mereka untuk melenyapkan Ye Xiwen. Karena semakin menakutkan seseorang, semakin menakutkan pula mereka seiring pertumbuhannya. Mereka ingin memberantas orang seperti itu sejak awal, asalkan mereka tidak berada di pihak mereka. Bunuh dia, kita harus membunuhnya. Kalau tidak, begitu dia selamat dari kesengsaraannya, kita takkan berdaya melawannya. Wei Mingyang meraung dengan gigi terkatup. Dia tahu betul bahwa semakin mengerikan kesengsaraan Ye Xiwen sekarang, semakin kuat dia nantinya. Mereka bahkan mungkin melampaui mereka dalam satu serangan, yang merupakan sesuatu yang sama sekali tidak dapat mereka toleransi. Tetapi, mereka tidak punya waktu untuk berkata banyak, karena ranjau laut yang sangat besar yang menyusul dengan cepat memusnahkan mereka. Ye Xiwen benar-benar tenggelam di dalam tambang air, percikan api berderak dan meletus dari tubuhnya. Hampir seluruh dagingnya utuh. Daya rusak tambang air Kui jauh melampaui kesengsaraan petir biasa, membuatnya berlumuran darah. Ia kemudian pulih menggunakan teknik generasi Phoenix Surgawi. Sementara itu, ia juga mengaktifkan teknik tubuh penguasa dan kitab suci pengamatan manusia untuk menyerap kekuatan guntur air Kui. Ini adalah metode unik Ye Xiwen untuk mengatasi kesengsaraan. Kebanyakan orang akan mencoba segala cara untuk menembus kesengsaraan petir. Hanya setelah kesengsaraan petir berakhir, ia dapat dianggap telah melewati kesengsaraan surgawi, dan kemudian kultivasinya secara alami akan meningkat ke tingkat yang baru. Namun, Ye Xiwen berbeda. Ia langsung menghancurkan kekuatan kesengsaraan petir dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Ia melunakkan tubuhnya yang tak terkalahkan sambil terus-menerus menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, Ye Xiwen menyadari bahwa setelah ia meledakkan tambang air bunga matahari, tambang itu justru terbagi menjadi dua elemen yang sama sekali berbeda, air dan petir. Ia sangat gembira dan menyerap elemen petir yang muncul ke dalam sayap iblis, seolah-olah ia sedang berenang di lautan air. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat tambang air Kui terus membombardir tubuhnya, dia dapat merasakan tubuh fisiknya tumbuh semakin kuat. Ye Xiwen dengan cepat melancarkan serangan balik, melepaskan sayap angin dan petirnya, dan melesat ke langit dalam sekejap. Ia terus-menerus melepaskan tinju debu bintang pemusnahan besar, melenyapkan kesengsaraan petir sebelum sempat mendarat, memecahnya menjadi elemen petir dan air yang diserapnya. Bahkan jika dia hancur berkeping-keping oleh kesengsaraan petir, teknik generasi Phoenix surgawinya selalu dapat dengan cepat memulihkan tubuh fisiknya. Itu orang mesum. Sementara keempat ahli alam transenden sudah berada dalam kekacauan akibat guntur air Kui. Mereka melihat sekilas Ye Xiwen mampu menahan kesengsaraan surgawi secara langsung. Saat ini, mereka hanya bisa mengutuk dalam hati. Bagaimana mungkin? Ini sungguh mustahil. Melihat Ye Xiwen bertahan dari kesengsaraan surgawi, para ahli dari pihak penguasa luar angkasa tercengang. Ini bukan kesengsaraan surgawi biasa. Ini adalah kesengsaraan guntur 5 elemen. Bahkan kesengsaraan surgawi biasa pun mengharuskan mereka untuk sangat berhati-hati. Jika tidak, mereka akan mati. Apalagi karena ini adalah kesengsaraan surgawi. Mereka menganggapnya sebagai kesengsaraan maut bagi mereka yang berada di alam transenden. Mereka tercengang. Tetapi tidak seperti mereka. Pihak Akademi Zhenwu justru tertawa terbahak-bahak. Awalnya mereka mengira tindakan Ye Xiwen agak sembrono, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa Ye Xiwen sebenarnya sangat percaya diri. Akan tetapi, melihat Ye Xiwen menahan kesengsaraan petir secara langsung, mereka hanya bisa mengagumi prestasinya. Terutama Mu Shengji. Melihat pemandangan ini, semua keinginannya untuk bersaing dengan Ye Xiwen sirna. Ia sempat bingung mengapa Ye Xiwen mampu meningkatkan kekuatannya ke level seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Tetapi kini ia mengerti. Jika Ye Xiwen telah mengalami kesulitan seperti itu di sepanjang jalan,
maka sangatlah normal baginya untuk memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan dia sendiri tahu bahwa menghadapi kesengsaraan surgawi seperti itu akan menjadi pengalaman yang hampir mematikan. Apalagi sesuatu seperti Ye Xiwen yang menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menahan musuh, itu sama sekali tidak mungkin. Pada saat ini, Huang Wuji, jauh di dalam panggung awan, akhirnya memahami rencana Ye Xiwen. Ia tidak hanya ingin mengatasi kesengsaraan surgawi, tetapi juga ingin menggunakannya untuk menempa dirinya dan memungkinkannya memasuki alam yang sangat kuat. Begitu ia memasuki alam transenden, ia akan memiliki kekuatan yang sangat kuat bahkan di alam itu. Ini rencana untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Meskipun ia tahu rencana Ye Xiwen, ia harus mengaguminya. Sekalipun ia tahu apa yang harus dilakukan, hanya sedikit orang yang berani melakukannya. Orang-orang biasa harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka hanya untuk melawan kesengsaraan surgawi. Hanya orang seperti Ye Xiwen, yang kultivasi fisiknya amat kuat, yang mungkin dapat mencapai ini. Belum lagi jika orang biasa mencoba melakukan itu, mereka pasti akan tersambar petir dan mati. Bahkan segelintir ahli di alam transenden itu hanya bisa membela diri sekuat tenaga saat menghadapi 5 elemen kesengsaraan surgawi, dan tidak berani melangkahi batas bahkan setengah langkah pun. Tentu saja, karena keterlibatan mereka pula, kekuatan kesengsaraan surgawi terhadap mereka juga meningkat satu tingkat. Tetapi ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi ini sebenarnya. Saat kesengsaraan surgawi berkecamuk, Ye Xiwen tumbuh semakin kuat dalam setiap pertempuran. Sosoknya menjadi semakin kuat di tengah kesengsaraan petir, menyerupai dewa perang yang berperang melawan petir. Tak lama kemudian, langit yang penuh dengan ranjau air bunga matahari berlalu dengan cepat, disusul oleh ranjau api yang lebih dahsyat lagi yang jatuh berjatuhan. Dibandingkan dengan kekuatan agung Kui Water Thunder, Li Fire Thunder bahkan lebih dahsyat dan merusak. Jika Ye Xiwen tidak menyerap elemen-elemen petir tersebut dan meningkatkan tubuh fisiknya, ia pasti akan berada dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Saat ini, ia mampu menghadapi langit yang dipenuhi petir berapi-api dengan mudah. Tetapi dibandingkan dengan kemudahannya, keempat ahli alam transenden mengeluh dengan getir. Petir 5 elemen saja sudah mengerikan. Apalagi petir 5 elemen yang paling dahsyat, petir api batin. Hal ini membuat mereka hampir kacau. Meskipun mereka berhasil bertahan, itu jauh berbeda dari ketenangan Ye Xiwen yang tanpa usaha. Namun, Ye Xiwen, yang terus-menerus menyerap kekuatan api dan petir Li untuk menempa dirinya, tidak peduli dengan orang-orang itu saat ini. Sekalipun bisa, itu tidak masalah, karena dalam hal kekuatan murni, selama dia belum memasuki alam transenden, dia jelas bukan tandingan mereka. Ye Xiwen hanya menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menjebak mereka. Pada akhirnya, mereka tetaplah ahli alam transenden. Ahli alam transenden yang tidak bisa diremehkan. Mengikuti Li Huolei, sejenis petir, sebuah petir keemasan melesat menembus langit dan menghantam. Berbeda dengan Li Huolei yang ganas, Geng Jinlei, jenis petir lainnya, bahkan lebih tajam dan tak tertandingi. Setelah diserap ke dalam tubuhnya, petir itu bagaikan pasukan yang dikomandoi dengan baik, menyapu semua yang ada di jalurnya. Petir itu langsung menghancurkan meridian di tubuhnya. Ketajamannya tak tertandingi, dan langsung membelahnya. Ye Xiwen dengan cepat memobilisasi esensi sejatinya untuk menekan kekuatan logam geng dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Ye Xiwen menemukan bahwa saat ia menyerap kekuatan logam geng, tubuh fisiknya menunjukkan tanda-tanda peningkatan lebih lanjut. Dalam kekuatan tak kasat mata ini, manfaat logam geng bagi tubuh fisik jauh melampaui kekuatan lainnya. 1 jam berlalu, dan guntur serta hujan gengjin akhirnya berhenti. Di alam semesta, keilahian emas di tubuh Ye Xiwen meluap sepenuhnya, dan aura dominasi yang tak terbatas menyebar, bagaikan seorang penguasa kuno. Tampaknya ada semacam transformasi yang sedang terjadi, suatu kekuatan dahsyat sedang terbentuk di dalam tubuhnya, seperti gunung berapi yang siap meletus. Saat guntur bumi melanda, kekuatan Ye Xiwen akhirnya meletus tak terkendali. Ledakan, suatu kekuatan dahsyat dan mengerikan menyapu bersih, dan gelombang kekuatan yang amat besar melonjak keluar bagaikan riak-riak,
menyebabkan kekuatan yang tak tertandingi mendidih di dalam tubuhnya. Mengau, tidak mampu menahan kekuatan yang melonjak dan jejak kuno dalam garis keturunannya. Ye Xiwen tiba-tiba terbangun, mengeluarkan raungan panjang dan ganas yang mengguncang langit dan bumi. Dia telah memasuki alam transenden. Wei Mingyang dan yang lainnya tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Bahkan sedikit ketakutan terpancar di mata mereka.